Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Batang pohon beringin tua di Banjar Patpadan Desa Petak Gajah Gianyar patah dan jatuh menimpa tembok pembatas pura. Petugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali siap mendeportasi warga Filipina pemilik laboratorium narkotika. Wisata Goa Rajo Waterfall Bangli, perpaduan wisata alam, sejarah, dan spiritual. Batang pohon beringin tua di Banjar Patpadan Desa Petak Gajah Gianyar hari Minggu malam patah dan jatuh. Akibatnya, belasan meter tembok pembatas Pura Pusah dan Balai Agung Desa adat setempat hancur. Pohon beringin berukuran besar tersebut usianya memang sudah tua. Bagian dahannya sudah lapuk lalu patah. Patahannya ini jatuh menimpa bangunan suci Pura Pusah dan Balai Agung, serta peligih penunggung karang milik keramat Desa adat Patpadan Desa Petak Gajah. Peristiwa terjadi tengah malam. Warga sekitar kaget mendengar suara keras disertai dahan pohon yang tumbang dan menutup jalan. Petugas BPBD lalu datang untuk mengevakuasi batang pohon. Akibat kejadian ini, lalu lintas di seputaran Banjar Patpadan sempat ditutup. Burung beringin yang ditutup di Jabo Pura Pusah Landagung Desa adat Patpadan waktu sekitar pukul 11:03 malam. Jadi kami selaku Desa Adat dan Prajuru setelah ke lokasi dan juga masyarakat yang hadir, kemudian kami menghubungi dari aparat desa dan juga dari Bapak Kepolisian, Pak Limas, Pak Desa dan juga dari BPD. Jadi kejadian pohon beringin tua sudah segera ditangani turun langsung bersama BPD, Kepolisian dan juga Pak Kabid Gianyar juga turun di lapangan segera menangani tentang pohon beringin yang tumbang. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Namun kerusakan yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Warga berharap ada bantuan dari instansi terkait guna meringankan biaya pembangunan kembali pelinggih dan penyengker Pura Pusah dan Balai Agung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Bangunan Meru tumpang solas di Pura Pengubangan Besaki Karangasem serta sejumlah pelinggih mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah tiang Meru terlepas. Agar tidak roboh, warga dan pemangku pura menopang tiang Meru dengan bambu petung. Belum lama ini, angin kencang menerjang kawasan pura dan sekitarnya. Saking kencangnya angin berhembus, tiang Meru bisa terlepas dari dudukannya. Selain Meru 11 tingkat, warga juga memasang penopang bambu pada salah satu pelinggih lainnya yang posisinya sudah miring dan hampir roboh jika angin kencang kembali menerjang. Pura Pengubangan merupakan pura tempat berstananya Ide Betara Sambu atau Sang Hyang Naga Taksaka yang dipercaya sebagai penguasa alam semesta. Terkait Meru yang ada ditopang dengan bambu, itu karena 2 bulan yang lalu diterjang angin. Diterjang angin, beberapa dari tiang-tiang dari Canggah Uangnya itu ada yang lepas. Ya, dari sana tiang selaku pemangku dan perjuru berinisiatif langsung menopang dengan bambu. Dan Meru ini sudah akan dikerjakan oleh pemerintah kota di tahun 2025, di bulan Februari akan mulai digarap. Kondisinya ada di bagian dalam, itu ada
di purus-purus tiangnya itu ada yang retak karena goncangan angin kemarin. Selain Meru ini ada lagi peninggi mungkin yang mengalami kerusakan? Ada, itu balai panggungan yang di sebelah kanan dari Meru. Sementara itu terkait kerusakan yang terjadi di Pura Pengubangan tersebut, pemangku pura sudah melaporkan ke pemerintah Kota Denpasar sebagai pengempon utama pura sekaligus penanggung jawab pura. Rencananya pemerintah Kota Denpasar akan segera memperbaiki bangunan Meru dan sejumlah pelinggi yang rusak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sejak sepekan terakhir, cuaca buruk melanda perairan Karangasem. Arus laut cukup kuat, disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Kondisi seperti ini menyebabkan nelayan di Karangasem menunda mencari ikan di laut hingga cuaca benar-benar membaik. Untuk mendapatkan ikan lebih banyak, nelayan biasanya berlayar hingga ke tengah laut dan kondisi cuaca saat ini sangat berisiko tinggi bagi keselamatan nyawa mereka. Nelayan di pesisir pantai ujung misalnya, saat ini lebih banyak tinggal bersama keluarga. Para nelayan sepekan tidak melaut, mengisi waktu dengan memperbaiki jaring dan kapal. Anginnya besar, gelombangnya juga ikut besar, sampai dipikir mau banyak. Jadi nelayan, ya itu dan siapa yang berani turun dia dapat sedikit. Udah hanya sedikit yang berani turun Pak ya? Ya tak semuanya udah sedikit, cuma yang berapa orang yang berani turun. Apalagi sekarang ini anginnya terlalu besar. Sampai kapan begini Pak? Ini kan biasa bulan-bulan ini, kurang 1 bulan pun dah ini ukuran angin naik. Agustus ini ya? Ya, lewat Agustus baru mulai reda. Nelayan memperkirakan cuaca buruk bakal lama karena musim angin barat biasanya berlangsung hingga sebulan. Nelayan di pesisir pantai ujung tidak berbuat apa-apa kecuali menunggu dengan sabar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.